Sehingga di modul ini disajikan selama 2 pertemuan tentang kerangka dasar program BK ini. Kemudian di subtopik 2, mahasiswa akan diminta untuk menganalisis, membandingkan ya program bimbingan konseling di sekolah Dua ya, Prof. seperti apa Makri. di Jadi tempat ada PPL mata 1 kuliah mereka, selektif katanya dan memang harus elektif di yang PPL berbasis harus pada di semester lokal 1 ini. indigen. Karena ini mereka akan membandingkan program BK di sekolah dengan kerangka idealnya, kerangka kerja ideal program BK-nya, sehingga mereka akan mendapatkan pemahaman komprehensif gitu. Semoga harapannya begitu. Tentang bagaimana program BK yang baik, yang ideal. Kemudian di topik 2, mahasiswa akan difasilitasi untuk merancang program bimbingan dan konseling, mulai dari need assessment, menetapkan kebutuhan-kebutuhan prioritas, mengembangkan program, sampai di topik 2, menyusun RPL dan perangkat, RPL BK dan perangkat BK yang relevan dengan RPL-nya. Kemudian di topik 3 yang terakhir, mahasiswa akan difasilitasi untuk mengevaluasi program BK, mulai dari merancang instrumen evaluasinya sampai melakukan dan melaporkan hasil evaluasi yang dilakukan. Ini yaitu kalau melihat topik-topiknya memang sungguh berat ya Bapak Ibu ya, dengan 2 SKS. Maka karena itu nanti kita coba menyajikannya dengan ya gimana caranya supaya tidak terlalu berat gitu Bapak Ibu, supaya tidak mendolimi mahasiswa karena SKS-nya hanya 2. Dan memang beberapa tugas itu bisa overlapping dengan mata kuliah assessment dan layanan BK dan mata kuliah PPL 1, sehingga satu tugas itu bisa digunakan untuk beberapa mata kuliah tadi itu. Nah, ini memang kita sengaja, overlappingnya memang kita sengaja supaya saling menguatkan satu mata kuliah ini dengan mata kuliah-mata kuliah yang lain. Baik, kita lanjut berikutnya. Nah, ini tugas-tugasnya Bapak Ibu. Secara keseluruhan ada 8. Ini ada yang komentar. Berat, ya memang kami berpikir begitu berat sekali Bapak Ibu ini. Tapi itulah yang diminta. Nah, karenanya ya nanti kita coba mengatur. Nanti juga mohon, ini kan baru pertama ya Bapak Ibu ya, mata kuliah. Ini baru pertama dikembangkan ya, jika nanti Bapak Ibu menemukan hal-hal yang dirasa ini perlu ditambahkan dan masukan-masukan yang lain, mohon nanti bisa disampaikan supaya nanti di edisi berikutnya mungkin ini bisa diperbaiki lebih bagus Bapak Ibu. Nah, ini bobot penilaian seperti yang sudah tampak Bapak Ibu, ada presentasi, tugas, UTS, UAS, dan seterusnya. Baik, kita langsung saja karena waktu kita tidak banyak. Nah, alur pembelajarannya sama seperti yang lain ya, Bapak Ibu, case based ya. Ini apa namanya, ada problem based, ada sebagian ada yang problem based, sebagian ada yang project based, Bapak Ibu. Dimulai dari pemilihan dan desain kasus, persiapan penyelesaian kasus, diskusi penyelesaian kasus, sintesis sampai refleksi dan tindak lanjut. Oke, lanjut langsung saja. Semoga kita punya waktu diskusi lebih banyak nanti Bapak Ibu. Nah, untuk topik 1, subtopik kerangka dasar pengembangan program bimbingan dan konseling, di pemilihan dan desain kasus nanti Bapak Ibu di modul sudah disediakan beberapa kasus yang perlu didiagnosa oleh mahasiswa, dianalisis oleh mahasiswa. Ada beberapa program BK yang disajikan di situ yang ada kekurangan-kekurangannya. Nah, mahasiswa diminta di persiapan penyelesaian kasus nanti mahasiswa dengan pertanyaan-pertanyaan oleh dosen. Pertanyaannya juga sudah disiapkan, pertanyaan pemandunya juga sudah disiapkan, tapi itu tidak harus begitu ya Bapak Ibu. Silahkan nanti bisa dimodifikasi. Kami hanya mencoba menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya mungkin umum dan terkait gitu. Bapak Ibu kalau punya pertanyaan yang lain monggo bisa disiapkan. Untuk memandu mahasiswa menganalisis kasus tadi program BK yang tidak lengkap itu, program BK yang bolong-bolong di beberapa bagiannya, supaya mereka dapat menganalisis apa saja seharusnya yang ideal, seperti apa yang ideal dan apa yang kurang dari kasus itu. Nah, kemudian di tahap berikutnya di diskusi kami
merancangnya dengan menggunakan apa namanya model think per share ya Bapak Ibu ya. Mahasiswa akan menganalisis secara mandiri atau dalam kelompok kecil, kemudian nanti akan share hasilnya dengan kelompok yang lain, kemudian nanti disintesis mereka akan share ya di kelas, mereka akan ada semacam galeri walk gitu ya. Kami merancangnya demikian. Nanti akan saling sharing, diberikan masukan, mahasiswa akan belajar dari kelompok-kelompok yang lainnya tentang bagaimana seharusnya program BK yang ideal, bentuk matriks yang ideal, komponen-komponen apa yang harus ada di matriks atau program BK secara keseluruhan. Itu nanti harapannya akan diperoleh oleh mahasiswa dari rangkaian proses case base ini Bapak Ibu. Kemudian di akhir ada refleksi dan tindak Recording in lanjut. progress. Ini dirancang, di refleksi itu kami merancangnya sih menggunakan model guru itu ya Bapak Ibu ya, refleksi model guru. Tapi Bapak Ibu monggo sekali lagi itu sifatnya ya hanya seperti mata kuliah yang lain ya, hanya rancangan. Bapak Ibu kalau punya metode yang mungkin lebih pas, mungkin detail-detail lain yang lebih pas, monggo nanti bisa dikembangkan secara lebih lanjut ya Bapak Ibu. Dan terakhir Recording stopped. tindak lanjutnya ini tindak lanjutnya dilakukan untuk menyiapkan mahasiswa ke subtopik yang berikutnya. Nah, karena subtopik yang berikutnya itu mahasiswa akan observasi ke sekolah, melihat kesenjangan program BK di sekolah dan ideal dan program idealnya, maka di tindak lanjutnya ini mahasiswa akan difasilitasi untuk menyiapkan rencana-rencana apa saja yang akan mereka lakukan ketika mereka turun ke sekolah untuk melakukan pembandingan program BK di sekolah dan yang ideal. Baik, kita lanjut ke subtopik 1.2. Nah, di subtopik 1.2 ini mahasiswa akan menganalisis program BK yang ada di sekolah dibandingkan dengan program BK ideal yang konsepnya sudah mereka dapatkan di subtopik 1.1. Begitu Bapak Ibu. Jadi mereka di pemilihan dan desain kasusnya akan mereka temukan secara nyata di sekolah. Ya, mereka akan mengobservasi, mewawancara, dan mungkin menggunakan metode yang lain, studi dokumentasi dan lain-lain, untuk menemukan program BK yang ada di sekolah. Ya, barangkali ini nanti mungkin kasusnya bisa macam-macam Bapak Ibu ya. Ada sekolah yang punya program BK tapi dari tahun ke tahun tidak pernah berubah misalnya program BK-nya. Ada bahkan mungkin bisa jadi ada program BK yang tidak ada BK yang tidak punya program. Jangan bisa jadi begitu. Nanti kasusnya akan variatif ini Bapak Ibu. Nah, kemudian di persiapan penyelesaian kasus dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu, dosen akan memandu mahasiswa, pertanyaannya juga sudah disiapkan, mereka akan dipandu untuk menyiapkan gitu ya, menyiapkan hasil observasi. Mereka membuat rangkuman, ringkasan-ringkasan apa saja yang menjadi kelebihan, kekurangan, dan seterusnya dari program BK yang mereka dapatkan di sekolah di tahap 1 tadi. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya di diskusi penyelesaian kasus. Nah, ini dirancang menggunakan think per share juga Bapak Ibu. Dalam kelompok kecil mereka akan menganalisis gitu ya apa yang kurang, apa yang menjadi kelebihan dari program BK masing-masing di sekolah tempat PPL masing-masing. Kemudian mereka akan akan pair dengan kelompok lain, apa kekurangan umumnya dan seterusnya gitu ya. Lalu setelah itu masuk ke tahap sintesis. Nah, di tahap sintesis ini Bapak Ibu mahasiswa akan ini ya dengan model gallery walk tadi itu akan mempresentasikan, akan menyampaikan dan saling belajar dengan kelompok yang lain apa kelemahan umum dari program BK yang ada di berbagai sekolah itu Bapak Ibu, sehingga mereka bisa mendapatkan konsep yang kuat gitu ya, kuat utuh tentang bagaimana seharusnya program BK yang ideal itu.
Nah, kemudian di akhir mereka akan merefleksi dan tindak lanjutnya salah satunya adalah mereka akan menyiapkan, akan merancang. Kalau tadi di sini di topik 1.2 ini mereka mengobservasi program BK yang sudah disusun oleh sekolah, oleh konselor di sekolah. Nah, di tindak lanjutnya Recording in di progress. tahap ini tindak lanjut ini akan menyiapkan mereka ke subtopik berikutnya 2.1 untuk menyusun program mereka sendiri yang akan mereka gunakan di sekolah di saat nanti yang akan mereka rancang di sekolah saat PPL 1 dan untuk digunakan mungkin di PPL 2 bisa jadi begitu. Oke, kita lanjut ke topik 2. Topik 2 ini kita akan memfasilitasi, di topik ini kita akan memfasilitasi mahasiswa untuk merancang. Ini kalau topik 1 tadi mereka mendapatkan pengetahuan, mengembangkan pengetahuan ya tentang framework program bimbingan perancangan program BK. Nah, di sini mereka akan secara nyata merancang program BK-nya. Bapak Ibu mulai merancang programnya, merancang RPL dan perangkat lainnya. Gitu Bapak Ibu. Nah, di kasus, di pemilihan dan desain kasus, mereka akan melakukan asesmen. Tentu saja ini need assessment ini yang dimaksud mulai menyiapkan ya, sejak menyiapkan memilih instrumen, apa namanya, mengadministrasikan instrumen gitu ya, sampai mentabulasikan hasil data dan seterusnya. Nah, ini dalam rangka mereka untuk mendapatkan kasus ya. Kalau dalam konteks case base ini kan untuk mendapatkan kasus nyata apa yang ada di sekolah. Jadi kasusnya adalah kebutuhan siswa ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di persiapan penyelesaian kasus akan difasilitasi oleh dosen dengan pertanyaan-pertanyaan pemandu. Mereka akan dipandu untuk mulai dari ini Bapak Ibu ya, mentabulasi hasil asesmen, kemudian menganalisis, menetapkan prioritas kebutuhan ya sampai di situ. Kebutuhan-kebutuhan apa yang akan direspon dengan program BK, karena kan pasti tidak semua ya yang akan direspon dengan program BK. Kebutuhan prioritas saja. Nah, sampai di diskusi penyelesaian kasus, mereka akan merancang matriks program dan program secara utuh tentu saja Bapak Ibu berdasarkan prioritas kebutuhan yang sudah mereka tetapkan di tahap sebelumnya itu. Oh ya, ada yang terlewat tadi Bapak Ibu. Di tahap persiapan ini di modul juga sudah disediakan apa namanya ya, bahan-bahan bacaan. Memang tidak banyak ya Bapak Ibu ya, tidak banyak karena ini sifatnya kan berbasis kasus. Jadi ada beberapa bacaan yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, bisa dirujuk oleh mahasiswa untuk membingkai pengetahuan mereka dalam menyelesaikan kasus, yang diberikan di tahap 1 ya di masing-masing subtopik itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Di diskusi ini mereka akan merancang program. Ini sama seperti yang tadi, think, pair, share juga Bapak Ibu ya. Mereka akan bekerja dalam kelompoknya masing-masing untuk menyusun program. Kemudian akan dalam kelompok kecil, kemudian akan men-share bersama kelompok yang lain. Nah, pair, mereka akan berpasangan dengan kelompok lain untuk saling berdiskusi, saling memberikan masukan terkait programnya masing-masing. Dan nanti di tahap sintesis mereka akan mempresentasikan melalui galeri work itu, mereka akan mempresentasikan program masing-masing dan akan mendapatkan masukan dari anggota-anggota kelompok yang lain, termasuk juga anggota kelompok yang lain akan belajar dari program teman-teman yang ada di kelompok yang lainnya juga. Begitu. Dan di akhir kemudian ada refleksi dan tindak lanjut. Nah, begitu Bapak Ibu, ini merancang programnya. Kemudian di subtopik 2.2, mahasiswa nanti akan difasilitasi untuk merencanakan RPLBK dan perangkat-perangkatnya. Untuk secara lebih detail ini akan disampaikan oleh Pak Harum. Silakan Pak Harum. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak Pak Dini. Izin melanjutkan Bapak Ibu. Jadi tadi Pak Dini sudah menjelaskan dua topik sebenarnya adalah yang pertama terkait dengan kerangka
kerja, program bimbingan dan konseling, kemudian topik kedua perancangan program bimbingan konseling. Nah, izin melanjutkan di subtopik 2.2 di mana setelah mahasiswa menyusun program BK dari yang melakukan observasi sampai dengan menyusun atau merancang program bimbingan dan konselingnya. Selanjutnya di subtopik 2 ini adalah menyusun perangkatnya, dimulai dari RPL-nya. Nah, secara alur pembelajaran Bapak Ibu sama saja mulai dari pemilihan dan desain kasus sampai dengan refleksi dan tindak lanjut. Nah, di pemilihan dan desain kasus di sini tentunya mahasiswa difasilitasi untuk meninjau kembali kira-kira program BK yang telah disusun kemarin di subtopik pertama. Kemudian mahasiswa difasilitasi untuk mengidentifikasi kira-kira layanan-layanan bimbingan dan konseling yang mana yang akan diturunkan ke dalam RPL. Nah, terkait dengan hal ini, jadi secara secara apa namanya pertemuan di mata kuliah ini saling berkaitan di pertemuan sebelumnya dan selanjutnya. Nah, di persiapan dan penyelesaian kasus, Bapak Ibu, di sini mahasiswa mempelajari format RPLBK. Inilah yang dimaksud tadi Pak Dini terkait dengan overlapping di mata kuliah yang lain, terutama di asesmen layanan BK. Nah, di mata kuliah asesmen layanan BK juga ada format RPLBK-nya. Saya rasa format RPLBK ini banyak sekali jenisnya ya, Pak Dini dan Bapak Ibu yang lain. Silahkan Bapak Ibu menyesuaikan RPLBK yang seperti apa. Nah, nanti di sini akan disajikan juga di modul format RPLBK. Nah, dalam RPLBK ini dari RPL yang dikembangkan kami tawarkan beberapa apa namanya formatnya mulai dari layanan bimbingan klasikal, kemudian bimbingan kelompok, konseling individual dan konseling kelompok. Nah, dari hal tersebut diturunkan dan kemudian dilihat kembali bagaimana draft RPLBK. Cuma nanti pada saat di sini dalam pelaksanaan ataupun persiapan penyelesaian kasus ini ada pemberian penjelasan terkait dengan bagaimana komponen-komponen apa namanya format RPLBK. Nah, sehingga setelah itu ada proses diskusi dan penyelesaian kasus di sini tadi secara metode tadi sudah disampaikan oleh Pak Dindi tetap menggunakan tim file share di mana di sini nanti mahasiswa dalam kelompok kecil ini melakukan peer review dan penyempurnaan RPLBK. Nah, yang poin penting di sini Bapak Ibu dalam memfasilitasi adalah terkait dengan hal-hal yang menjadi poin penting yang ada di RPL. Ya, karena kalau terkait format, saya rasa banyak sekali format yang bisa kita jadikan referensi. Nah, terkait dengan bagaimana tujuan layanan, kemudian apa jenis layanan dan sebagainya seperti itu. Sehingga nanti pada akhirnya setelah mereka melakukan diskusi, kemudian share dan sebagainya, melakukan gallery work di apa namanya di sesi sintesis. Nah, di sini mahasiswa akan melihat kembali seperti apa namanya RVL dari berbagai tim kelompok dan di sini harapannya adalah ada finalisasi RPL yang sesuai dengan yang mereka sepakati terkait dengan bagaimana komponen-komponen inti. Nah, yang terakhir di refleksi dan tindak lanjut tentunya tadi eh, dalam modul itu kita mengacu pada apa namanya model refleksi guru dari Mayer mulai dari ground kemudian understand kemudian revise dan use. Nanti Bapak Ibu bisa mengembang kembali ketika misalkan Bapak Ibu memiliki model refleksi yang lain. Kemudian ditindak lanjut di sini adalah setelah mereka menyusun program, tindak lanjutnya adalah menyusun kembali materi layanannya ya dan media-media yang menjadi penunjang untuk ARPL-nya seperti itu. Sehingga nanti ini akan digunakan sebagai dasar untuk masuk ke subtopik selanjutnya yaitu eh, topik selanjutnya yaitu evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, dalam topik ini, Bapak Ibu, ada sebenarnya tujuan pembelajarannya, ada ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Dini. Sebenarnya memang kalau dilihat dari tugas-tugasnya ini cukup berat, di mana nanti dievaluasi ini selain bagaimana mahasiswa mengenali konsepnya, sampai dengan menyusun instrumen, sampai dengan melaksanakan, bahkan laporannya juga harus dikumpul. Itu menjadi tujuan dari topik ini. Nah, di alur yang pertama pemilihan dan desain kasus,
Di sini mahasiswa kembali, kita fasilitasi Bapak Ibu meninjau kembali program BK-nya dan RPLBK-nya, RPLBK yang telah disusun. Nah, dua hal ini dijadikan dasar sebagai atau diposisikan sebagai kasus yang akan dievaluasi. Nah, sehingga dalam kita melihat bagaimana mengidentifikasi aspek-aspek yang mungkin bisa kita jadikan titik poin yang perlu dievaluasi dari segi program dan perangkatnya seperti itu. Nah, setelah hal tersebut kita rasa kita tahu identifikasi dan sebagainya masih sudah memiliki hasil identifikasinya, kita masuk ke persiapan penyelesaian kasus. Di sini Bapak Ibu diharapkan memfasilitasi dari segi konsep di modul kami juga menyiapkan beberapa materi yang bisa menjadi penguatan untuk mahasiswa terkait dengan bagaimana konsep evaluasi program bimbingan dan konseling. Nah, tentunya di sini Bapak Ibu dari literatur-literatur ini, mahasiswa diharapkan memperoleh gambaran dari hasil identifikasi yang dilakukan di pemilihan dan desain kasus. Mahasiswa memperoleh gambaran dari identifikasi terkait dengan hal-hal yang perlu diperbaiki, hal-hal yang perlu disempurnakan, dan disinkronkan dengan pemahaman dari mereka mempelajari kerangka konseptual. Sehingga ini akan menjadi pondasi dalam merancang instrumen evaluasi, baik evaluasi proses, hasil, dan programnya. Nah, setelah hal tersebut, di perancangan dan di tahapan diskusi pemecahan kasus, di sini mahasiswa dengan metode yang sama, tim PSR akan melakukan diskusi kelompok kecil dengan menggunakan, ya tentunya ada pertanyaan pemandu yang kami siapkan di modul, dan Bapak Ibu silahkan nanti memodifikasi sesuai dengan kira-kira yang relevan dan yang sesuai yang bisa dikembangkan seperti apa, silahkan Bapak Ibu. Nah, ini dalam merancang instrumen, kami juga menyiapkan sebenarnya instrumen evaluasi proses hasil. Nanti Bapak Ibu juga silakan mengembangkan mengenai instrumen yang ada di modul. Kemudian dengan melihat bagaimana kekuatan dan keterbatasan setiap instrumen yang akan disusun. Dari hal tersebut, Bapak Ibu, setelah mahasiswa menyusun instrumen evaluasinya, dilihat dari programnya, kemudian dilihat dari RPL-nya. Nah, di tahap sintesis disinilah yang dilakukan gallery work terkait dengan setiap kelompok menyampaikan apa yang telah disusun dari instrumen-instrumen yang telah dikembangkan, kemudian yang lainnya juga memberikan saran dan sebagainya, dan harapannya hasilnya di sini adalah ada penyempurnaan instrumen evaluasi BK baik dari proses, hasil, dan programnya. Nah, yang terakhir di refleksi dan tindak lanjut, di sini tentu melakukan refleksi pengalaman melalui metode guru, dan tindak lanjutnya di sini adalah semua tugas-tugas yang ada apa namanya di topik 1 sampai 3 ini disempurnakan dan dijadikan salah satu apa namanya portofolio di mata kuliah ini, sehingga pada akhirnya terakhir akan apa namanya akan ada program BK dan perangkat RPLBK-nya beserta dengan medianya dan materinya. Nah, itu Bapak Ibu di 3 subtopik ini, yang kalau kita lihat ya ada 3 topik ini ya dengan 2 bobot SKS ini, ya silahkan Bapak Ibu memikirkan seperti apa nanti bagaimana apa namanya menjelaskan ataupun mengemas mata kuliah ini kepada mahasiswa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Pak Dini bahwa harapannya adalah ketika LPTK memilih maksudnya di semester 1 ini mata kuliah program BK ini di semester 1, karena ada beberapa hal yang sinkron dengan mata kuliah inti, terutama mata kuliah asesmen dan layanan BK. Nah, salah satu yang terintegrasi di PPL 1, yaitu PPL terbimbing, ada 4 hal secara umum yang terintegrasi, mulai dari observasi lapangan program BK. Selain ini tadi ada di topik 1 menuju ke 2 ya, melalui melihat bagaimana pelaksanaan program BK di sekolah dan sebagainya. Kemudian pelaksanaan dan analisis di asesmen. Kemudian yang ketiga pengembangan program dan perangkat BK-nya, dan terakhir adalah evaluasi program BK di sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa dipelajari nanti RPS-nya terkait dengan mata kuliah inti terutama, karena ada beberapa memang yang saya rasa Bapak Ibu bisa sinkronkan terkait dengan bagaimana pelaksanaan mata kuliah ini. Seperti itu, terutama di PPL 1. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya ya saya rasa itu ya Bapak Ibu terkait dengan bagaimana gambaran mata kuliah
PPL 1. Nah, selanjutnya Bapak Ibu untuk persiapan mata kuliah ini ada tugas secara apa namanya berkelompok dari LPTK yang sama. Bapak Ibu ditugaskan untuk yang istilahnya LPTK yang sama yang ditugaskan mungkin membuat apa namanya tugas ini di mana pertanyaannya di sini adalah Bapak Ibu kira-kira di mata kuliah ini mata kuliah pengembangan program BK kompetensi dosen pengampu seperti apa yang diharapkan. Silakan Bapak Ibu menuliskan. Kemudian yang kedua adalah kira-kira pengayaan mata kuliah yang akan dilakukan seperti apa. Bapak Ibu bisa memasukkan referensi hasil penelitian Bapak Ibu ataupun referensi yang lain. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa memberikan jawaban terkait dengan apa sarana pembelajaran atau praktikum yang mendukung kesuksesan pelaksanaan mata kuliah pengembangan program BK. Seperti itu, Bapak Ibu, ini waktunya 10 menit. Mungkin cukup ya Pak Dindi ya terkait dengan waktunya 10 menit. Silahkan Bapak Ibu di sesama LPTK-nya melakukan diskusi dan mengerjakan ya apa namanya tugas ini dan Bapak Ibu mengumpulkan. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu gambaran umum pelaksanaan program BK. Nanti akan ada sharing session sekitar 10 menit terkait dengan bagaimana mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, perlu dikonfirmasi. Intinya Bapak Ibu ini adalah gambaran pelaksanaan mata kuliah program BK. Kami membutuhkan saran dan apa dan sebagainya terkait dengan bagaimana pelaksanaan program BK ini. Apalagi tadi sudah ada mengatakan bahwa ini terlalu ini untuk 2 SKS sehingga mungkin Bapak Ibu di LPTK masing-masing ketika melaksanakan program ini atau yang mengampu mata kuliah ini, Bapak Ibu menelaah kembali RPS yang ada, kemudian tugas-tugasnya, mungkin ada yang bisa di merger dan apa dan sebagainya, silahkan Bapak Ibu. Karena kami sudah kemas dengan 16 pertemuan diantaranya UTS dan UAS. Oke Bapak Ibu, silahkan mungkin dikerjakan, setelah itu baru kita sesi diskusi. Oke Bapak Ibu. Atau mungkin sebelum masuk tugas ada pertanyaan dulu atau gimana Pak Dini ya Ya, Pak ya? nampaknya kita Ya, perlu diskusi dulu ya, diskusi dulu ya, Pak diskusi Harum dulu. ya. Oh, Setelah itu oke. nanti. Ya, tugasnya. Oke, ini ada Pak Alfianti dari Untirta, silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Dini dan Pak Harum. Mohon izin Ya, untuk silakan Pak. tadi di topik 2A bagian assessment. Selama ini kan yang sering kita lihat kalau anak-anak di PPA itu kadang kan mereka ketika di sekolah assessment untuk satu tingkat atau satu angkatan gitu datanya dipakai untuk sharing. Terlepas tadi juga sharing untuk di mata kuliah PPA. Nah, apakah untuk mata kuliah ini juga boleh seperti itu? Mereka sharing data untuk satu angkatan dipakai bareng-bareng, tapi kan nanti akhirnya untuk program akan jadi sewarna ketika Gimana? datanya bersumber dari data yang atau prefer mereka disuruh masuk ke kelas yang berbeda sehingga punya data hasil asesmen yang beragam. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Din dan Pak. Terima kasih Pak Harum. Mau Ya, memberikan respon? iya silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Alfiandi. Em, untuk 2.1 Pak ya, 2.1 asesmen yang dilakukan di sekolah. Asesmennya dilakukan secara berkelompok, need assessmentnya berdasarkan kelompok PPL 1. Kami merancangnya begitu sih Pak Alfiandi, tapi nanti monggo Bapak Ibu, ini akan menyesuaikan dengan keadaan kelas yes, masing-masing Mas. dan Bapak Ibu bisa me, apa ya mengkonsep ulang barangkali kalau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan kelas Bapak Ibu. Jadi konsep awalnya itu nanti mahasiswa akan melakukan assessment di sekolah masing-masing berdasarkan kelompok PPL, tempat PPL satunya. Jadi ada mungkin akan ada beberapa kelompok mahasiswa karena pasti kan tidak akan PPL di satu sekolah ya, ada beberapa tempat PPL sehingga datanya akan ada beberapa data dan mereka akan menyusun program berdasarkan sekolahnya masing-masing. Begitu konsep awalnya Pak Alfiandi. Tapi kalau misalnya nanti ada kebijakan khusus Iya. yang berbeda dengan konsep awalnya itu, silahkan kebijakan dari dosen maksudnya ya. Monggo, misalnya nanti dosen membijaki berbeda dengan itu, monggo, monggo saja. Ini tetap memungkinkan untuk perubahan-perubahan detail
Begitu Pak Alfiandi, sehingga Ya, nanti datanya tidak satu, ada banyak dan memang harapannya harapannya begitu kalau eh, apa datanya banyak, ya, kemudian macam-macam dari berbagai tempat, itu akan menghasilkan program yang berbeda sehingga ketika sesi sharing mereka akan mendapatkan insight banyak macam-macam dari berbagai tempat itu. Begitu harapannya Pak Alfiandi. Barangkali ada respon Pak? Mungkin artinya gini ya Pak, ketika mereka ya, lokal satu sekolah, eh, katakanlah mereka oleh gurunya ditugaskan sama nih asesmen satu angkatan semuanya, atau bahkan ya, mungkin kadang ada pernah satu sekolah semuanya diakses dari kelas 1 sampai kelas 3 diakses rame-rame, dan itu di sharing untuk kelompok itu 2 orang sampai 4 orang dengan data yang sama, berarti nggak masalah ya? Oh ya, 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 tidak masalah Pak, kita tidak bisa. masalah. Tapi sekali lagi tergantung dosen Iya, pengampunya. Monggo nanti bisa diatur. iya. Oke. Gimana Pak Alfian nih? Oke. Sudah jelas ya Pak? Oke, terima kasih. Selanjutnya saya ke Pak Trijahso dari Universitas Kristen Satya Wacana. Silahkan Bapak. Ya, Oke, baik, terima kasih Bapak. Selamat siang. siang. Ya, Selamat siang Eh Bapak. selamat ya, siang Bapak. mata kuliah ini terintegrasi dengan eh, PPL ya di Iya, sekolah. Nah, sehingga nampaknya saya lihat tadi dari topik 1 dan topik 3 ada suatu kesamaan ya iya. di tahap pertama. Di tahap pertama, Bapak. Untuk Hmm, mohon ditayangkan iya. topik 1 dulu yang tahap pertama. Ya, ini Bapak silakan. Tahap pertama. Ya, studi kasus. Oh, yang berarti yang 1 2, Pak. 1 2 ya Pak. Nah, ini apa ya? 1 2. Ya, oke. Kemudian yang dengan topik 3 tahap pertama. Nah, semuanya nampaknya ke arah evaluasi ya. Evaluasi tentang program BK di sekolah, di mana teman-teman mahasiswa terjun di sana lalu melakukan evaluasi. Nah, barangkali perlu pembedaan ya dari topik 1 tadi, evaluasi yang mana yang perlu dilakukan, khususnya pada topik yang ketiga, sehingga tidak ada kesamaan ketika topik 1 tadi, 1 2 atau 1 1 dengan yang topik 3 yang bagian evaluasi. Nah, sehingga kalau nanti dilakukan sama, toh ini sudah dilakukan. Nah, barangkali di topik 3 ini lebih ke arah evaluasi tentang asesmen yang dilakukan oleh guru BK di sekolah, bukan keseluruhan dari program BK. Apakah begitu yang dimaksud? Nah, sehingga tidak ada kejenuhan karena sudah toh dilakukan di awal. Nah, barangkali yang awal itu adalah program keseluruhannya. Sedangkan yang di topik 3 itu lebih ke arah asesmennya. Apakah sudah dilakukan alat apa, lalu laporannya bagaimana, dan tindak lanjutnya. Barangkali seperti itu yang dimaksud di bagian topik 3 ini, Bapak. Oke, monggo, Bapak. Monggo Pak Harum. Ya, ya Pak, izin. Ya, jadi kalau saya melihat di Bapak Ibu ya terkait Pak Trijahso terkait dengan topik 1 dengan topik 2 ya, titik 1 dengan 2.1 dengan 3 ya. Jadi Bapak Ibu di pemilihan dan desain kasus di sini adalah lebih ke bagaimana tujuannya adalah memperoleh hasil analisis kebutuhan. Nah, di sini instrumen yang digunakan adalah bisa sinkron dengan mata kuliah mata kuliah asesmen dan MBK. Nah, tujuannya sebenarnya di topik 2.1 ini adalah penggunaan instrumennya dan ada data hasil analisis kebutuhan. Nah, untuk di topik 3 lebih kepada bagaimana ketika sudah ada programnya, kemudian sudah ada perangkatnya, ini jadikan salah satu bahan untuk diposisikan sebagai bahan untuk dievaluasi. Nah, bisa jadi dilihat dari bagaimana jenis layanan-layanan yang akan digunakan, yang ada pada program, kemudian RPL-nya seperti apa dan sebagainya, sehingga dari isi diri program, kemudian isi di RPL ini diposisikan sebagai
hal yang akan dievaluasi di topik 3. Sehingga ya jadi di sini ada bukan format ya, atau hal yang menjadi pemantik bagi dosen ketika di topik 3 apa-apa saja di program apa saja di RPL yang akan dijadikan poin untuk dievaluasi. Nah, sehingga ketika itu ada kayak poin-poin yang akan dijadikan titik evaluasi, dilanjut ke persiapan dan penyelesaian kasus ini akan dikombin dengan diberi penguatan materi sesuai dengan teori yang ada terkait dengan evaluasi program bimbingan dan konseling. Itu mungkin yang saya tangkap. Mungkin Pak Dini bisa menyempurnakan, silakan, atau menambahkan, silakan Pak. Sudah cukup Pak Harum, sudah cukup. Oke. Iya, saya rasa itu Pak Tri. Iya, saya Ad- Pak Dani, Pak. Ya, Ya, terima kasih, Pak Harum. ya, oke Pak, Terima terima kasih kasih. Pak Dani. Oke, selanjutnya Pak Yosep dari Universitas Sriwijaya, silakan. Baik, terima kasih Pak Harum dan juga Pak Dinli. Selamat siang. Eh, saya tadi sudah mencermati yang topik 1, 2, 3. Ini begini Pak ya, sehebat-hebatnya mahasiswa kita itu seperti PG membuat program, nantinya bagaimana kalau itu disinkronkan dengan program sekolah? Karena dalam beberapa kasus tempo hari kita sudah punya program sendiri, anak-anak buat program sendiri, tapi ternyata tidak sesuai dengan program sekolah gitu. Iya, ya. Artinya di dalam evaluasi program kerja bimbingan konseling atau di tahap 2 tadi, topik 2 tadi, apakah bisa misalnya, apakah harus kita melibatkan mereka gitu untuk turut menilai atau turut ikut serta dalam menyusun program bimbingan konseling ini. Karena kan walau bagaimanapun ini kan akan diterapkan nanti di sekolah. Itu kira-kira Pak Harum dan Pak Dindi tanggapannya. Terima kasih. Ya, silakan Pak Dini. Baik, terima kasih banyak Pak Yosef. Ini masukan yang Ya, sangat berharga Ya, saya kira. Memang program yang disusun di topik 2 oleh mahasiswa itu akan digunakan di sekolah ya. Ya. Pak Ibu, memang betul begitu. Sehingga saya kira melibatkan eh, konselor yang ada di sekolah, konselor pamong mungkin salah satunya, itu sangat perlu, ya, sangat perlu. Karena program yang disusun oleh mahasiswa walaupun berdasarkan data need assessment bisa jadi memang tidak komprehensif atau mungkin tidak sekomprehensif yang dilakukan oleh konselor. Tentu yang paling tahu kondisi adalah konselor sekolah. Sehingga kalau melibatkan konselor sekolah untuk mengevaluasi program yang disusun oleh mahasiswa atau mungkin juga program-program yang disusun itu juga sebagian itu menyesuaikan dengan program yang sudah ada di sekolah, itu saya kira juga baik sekali. Nah, nanti tentang teknis bagaimananya itu monggo Bapak Ibu dosen nanti bisa menyesuaikan dengan kondisi kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Nah, silahkan itu saya kira ya perlu dilakukan ya, Ya. melibatkan pihak sekolah untuk dalam penyusunan program itu saya kira juga baik dilakukan. Ya Pak, terima kasih banyak masukannya. Memang tidak tertulis di Iya, ini Pak Yosef betul. di modul ya. Iya. Belum tertulis, Ya, tapi kalau itu dilakukan, saya kira akan semakin menyempurnakan program yang dibuat mahasiswa. Karena itu memang ini saling terkait ya. Terkait. Mata kuliah pengembangan program ini dengan PPL 1 memang saling terkait. Di PPL 1 tentu mahasiswa akan dibimbing juga oleh pamongnya di PPL di sekolah, sehingga itu semua bisa diintegrasikan termasuk di mata kuliah. Tadi ada masukan ini dari Bu Deno, perlu ada koordinasi antar mata kuliah supaya overlappingnya itu bisa dikendalikan ya Bapak Ibu. Ya, saya kira itu juga sesuatu yang perlu kita lakukan. Misalnya kita mengampu mata kuliah perancangan program ini, pengembangan program bimbingan dan konseling ini, kita perlu koordinasi dengan pengampu mata kuliah assessment supaya tugas-tugas yang diberikan itu tidak bertentangan ya Bapak Ibu. Ini khawatir di mata kuliah assessment
ada tugas untuk melakukan assessment juga, ada tugas untuk menyusun RPL di mata kuliah ini, pengembangan program itu juga terjadi, ada tugas itu. Nah, ini perlu ada koordinasi antar pengampu mata kuliah supaya tidak saling tidak berbeda gitu ya. Misalnya nanti jangan-jangan format RPLBK yang di sini mata kuliah Ya, beda dengan yang di assessment. Nah, itu ya, nanti kacau kalau begitu jadinya. Nah, memang perlu ada koordinasi antar khususnya 3 mata kuliah ini bahwa ya. PPL, perancangan pengembangan program Program sama assessment dan layanan layanan BK. BK. Mungkin Kayaknya modus begitu. Terima pembelajarannya kasih Pak begitu Yosef. Pak. Ya, Pak Iya Rahman, Pak. Pak Harun mungkin modus Iya, pembelajarannya kalau dimungkinkan ya kita mengundang guru BK untuk masuk workshop di dalam pembelajaran di kelas gitu bersama-sama mungkin lebih menarik gitu. Oh, iya Pak. Ya, makasih Bapak. iya. Oke, Terima terima kasih. kasih Pak Ya, Yosef ini ya. menjadi catatan Ya, kita juga catatan Pak ya. Harum ya. Ya, Mungkin siap. barangkali nanti di edisi yang berikutnya bisa ketika revisi bisa dimasukkan itu untuk Ya, mengundang. Ya, terima kasih Pak Yosef. Sama-sama. terima kasih banyak Pak Yosef. Oke, Bapak Ibu, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak Ibu tadi ada yang terkait tugasnya. Mungkin saya sudah Bapak Ibu, saya sudah kirim link pengumpulannya. Atau ada yang mau ditanyakan terkait dengan tugas itu, Bapak Ibu? Atau ada yang sudah selesai? Yang mungkin ingin Bapak, berbagi, Bapak Ibu? tugasnya Atau kelompok atau institusi? kelompok? Oh, kelompok.